Para business leaders dan intellectual business community, kita masuk ke dalam segmen kedua diskusi kita hari ini, yaitu Rethinking Marketing, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Januari-Februari tahun 2010. Dan masih bersama kita Pak Hermawan Kartajaya, Guru Marketing Indonesia dan juga Guru Marketing Global. Pak Hermawan, tadi kita sampai pada diskusi bahwa saya tidak sepenuhnya setuju dengan prinsip yang bahwa kita mendikte customer kita apa yang menurut kita terbaik untuk dia. Ya, jadi menurut saya nggak akan mau ke salon yang bilang, you cocoknya rambut kayak gini nggak? Saya mau kayak gini. Nggak bisa, you mesti gunting kayak gini. Saya nggak akan balik ke salon seperti itu, Pak. And if I go to the Mayo juga, ya sudah sejauh-jauh ke sana, saya periksa untuk 5 hari, 3 hari di stop. Saya bilang saya mau lanjutkan, I have my own reasons, ya kan? Tapi kalau dia nggak mau lanjutkan, saya bilang ya udah lain kali saya nggak mau ke Mayo Clinic lagi gitu, because I know what I want, ya. Walaupun menurut mereka they know what they want. Tapi kembali ini adalah persepsi, Pak, ya. Jadi customernya kalau saya lari, Pak, mungkin customer lain nggak. Oke, anyway, ada pertanyaan dari Pak Salim Kartono. Pak Salim Kartono ini adalah bosnya DRTV, Pak, juga jagonya marketing ini, Pak. Buku udah berapa, Pak Salim, ya? Ada 7 atau 8, Pak, ya? Oh. Silakan, Pak Salim. Jadi tadi saya sudah mendengarkan bahwa saya menceritakan masalah produk sama customer. Product center dan customer center. Oke. Product center sama customer center. Kalau menurut saya itu adalah dua perpaduan yang satu paket itu. Yes. Kembar siam, satu yin, satu yang. Oke. Kalau customer, you know, kita harus bisa jeli mencium baunya customer. Oke. You know, sehingga apa yang dia mau kira-kira kita lah ciptakan produk. Oke. Ya, produk yang kita hasilkan itu adalah yang. Sedangkan yang kita cium, yang kita lihat itu adalah yin. Oke. Ya, jadi yin yang bagaimana diperpadukan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Baik. Ya. Terima kasih, Pak Salim. Ya, memang mungkin dalam artikel ini yang diceritakan adalah dulu kita very young centered gitu ya. Jadi dulu kita sama kalau laki-laki masih muda kan berangasan gitu ya. Tapi ternyata setelah makin belakangan ternyata kita dibawa kepada ada IM-nya loh, ada customer-nya loh. Jadi customer center gitu ya. Jadi ini berimplikasi ke dalam apa yang dilakukan, Pak. Jadi dalam contoh artikel ini, kalau dulu yang dilakukan ya pokoknya create product, market research secara general, timpa customer-nya. Tetapi dalam sekarang ini kepada bahwa custom research itu dilakukan secara continuous. Jadi customer pun menentukan produk apa yang kita ingin kita bikin. Jadi dalam arti kata kondisi yang belakangan ini juga memungkinkan kita untuk explore IM ini lebih lanjut. But anyway, menarik sekali yin dan yang konsep tersebut. Saya kira sangat pas juga, Pak. Konsep spiritual ya. Jadi kalau ke 3.0-nya itu jadi buletannya, Pak, ya? Iya, oh, yang itu jadi satu itu konsep spiritual itu mengharmoniskan antara 1.0 dan 2.0 itu. Dan kalau lihat tadi Pak Salim kan memang harus tahu sampai anxiety and desire. Nggak cukup need and want, nggak cukup expectation, perception. Jadi kalau mau 3.0 harus bisa bau ini. Terus bisa diberikan kemudian pilihan. Sama, iPad juga nggak boleh milih kok. Kan ada customer yang kayak Anda, aku nggak kepingin itu kok. Aku kepingin yang rambut panjang tadi. Nah mau ya jangan beli katanya Steve Jobs kan. Nah jadi memang kalau kita mau mengharmonikan antara produk dan customer, itu memang tidak semua loh customer akan seneng. Tapi kita di dalam buku marketing 3.0 itu kita mengatakan nanti akan semakin banyak customer 3.0 itu. Nah, customer seperti Anda yang nggak mau dikasih tahu yang bagus untuk Anda, mungkin Anda masih customer 2.0. Jadi not the target market untuk marketer 3.0. Tapi kita argue semakin lama nanti semakin banyak customer yang bisa menghargai marketer 3.0. Iya ya, orang ini luar biasa. Saya sangat merespek kepada Mayo Clinic itu. Kalau saya ke Singapura, mohon maaf, mungkin dari seminggu bisa jadi 2 minggu. Yang kurang-kurang laboratorium di sini suruh mulangi lagi. Mohon maaf, karena dia servisnya bagus, senyumnya bagus, 2.0. Tapi duit kita akhirnya periksa yang nggak perlu. Saya minta sama Mayo, loh saya ini minta kolonoskopi. Dia tanya, loh buat apa? Loh itu kan orang Indonesia katanya dokter di Singapura kalau sudah makan terlalu banyak daging. Bukan daging, kita itu terlalu banyak kotor katanya. Orang Singapura itu kan kadang-kadang gitu. Kamu itu kan di sana makannya warung dan sebagainya. Itu sering ada kanker loh katanya. Periksa dong kolonoskopi. Loh, terakhir kapan katanya dia? 5 tahun yang lalu di mana di Singapura? Enggak, itu 10 tahun. Enggak usah. I guarantee you, we are Mayo Clinic. Waduh, pulang
aku bilang ini luar biasa, bukan duit dalam waktu singkat yang dicari, tapi betul-betul word of mouth kita yang akan keluar. Jadi saya menjadi volunteer untuk menceritakan kemana-mana. This Mayo Clinic is great gitu. Brandnya menjadi 3.0 banget. Oke Pak, jadi kita bicarakan marketing 3.0 dalam penerapannya Pak ya. Kalau kita tahu marketing sekarang masih memerlukan advertising, ya. Masih what you say about advertising is dying, whatever lah. Tapi kenyataannya advertising still growing ya. Dan apalagi bisa Pak Salim juga masih menggunakan DRTV gitu ya, menggunakan TV. Dan kita tahu dalam promotion itu, dalam komunikasi marketing itu, konon ada bedanya Pak antara kejujurannya orang hukum sama kejujuran orang marketing. Kalau kita lihat di kejujuran orang hukum itu kan, kalau seorang saksi disumpah di pengadilan, kalau kita lihat di Amerika Pak, katanya kan, I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God, gitu kan. Jadi dia bersaksi sejujur-jujurnya. Tetapi katanya kalau di marketing itu katanya prinsipnya I will tell the truth and maybe something more than the truth, gitu ya. And jadi dan not the whole truth gitu ya. Karena juga kalau saya bilang kepada orang advertising, you have to tell the whole truth. Ya mana mungkin place kita cuma segini, mana mungkin kita tell the whole truth gitu kan. Kita punya airtime cuma 1 detik, 2 detik itu harganya udah berapa duit. Kita mana mungkin tell the whole truth gitu kan. So jadi the common notion bahwa marketing itu adalah nomor 1 tell the truth lah. Kalau telling the truth itu udah marketing yang udah zaman dulu lah ya kan pasti. Jadi masih ada kejujuran yang tell the truth gitu ya. But sometimes not the whole truth gitu ya. And sometimes ada additionalnya dari truth itself gitu Pak. Saya nggak pernah hit advertising loh. Dari tadi saya nggak pernah ngomong saya nggak setuju advertising. Tapi bahwa advertising itu does not work as effective as before, itu kenyataan. Karena orang tidak mau di satu arah begitu toh. Dia sekarang punya gadget, punya apa untuk berinteraksi dengan orang lain dan dia bisa melihat komen orang lain terhadap iklan kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati di dalam beriklan. Kalau dulu karena orang tidak punya gadget, dia tidak punya freedom, dia tidak punya power untuk mencari komentar orang terhadap ini. Dia juga nggak bisa jawab. Sehingga suka nggak suka asal digerocok terus-menerus dia akan bagus. Kalau sekarang, kalau iklan itu tidak telling the truth, dia akan membunuhnya lebih cepat. Berarti telling the truth, you have to tell what is your advantage, apa kelebihan you dan apa kekurangan you. Ya, nggak apa-apa itu. Apakah ada orang mempraktekkan memberitahu apa kekurangan mereka? Pak? Ada. Yang dikatakan madman tadi kan bisa-bisa melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Jadi, tetapi ini kan tidak cukup. Ya, jadi advertising saya tak pernah mengatakan is dying, cuma apakah dia akan work effectively? Karena sekarang sosial media ini membuat semua orang bisa jadi media. Semua orang is radio, everybody is TV, everybody. Lady Gaga itu 9 juta followernya, Sherina itu 900.000. Kalau saya, Hermawan K, Twitter saya cuma 18.000, tidak ada artinya buat saya. Tapi everyone is media masalahnya. Dan orang memperhatikan komen-komen orang terhadap sesuatu produk, komen-komen orang terhadap sesuatu iklan. Hasil survei Mark+ yang terbaru, kita kan selalu mensurvey youth, women, netizen. Karena kita percaya 3 komunitas masa depan itu adalah youth, bukan senior. Woman bukan man, and netizen bukan citizen, mendapatkan 40% dari netizen di Indonesia ini, bukan di luar, karena survei kita di 12 kota besar di Indonesia itu bicara tentang produk di sosial medianya. Jadi if you are not in the social media, you are gone. Sekarang 40% mereka itu bicara tentang produk. Gua nggak suka produk ini, gua suka lu gimana dan sebagainya. 40% itu survei kita dengan responden yang cukup banyak. Jadi advertising itu sifatnya satu arah. Nggak bisa cuma advertising tok. Harus ada media-media lain yang memberi kesempatan pada orang untuk bereaksi. Ada komunitas-komunitas. Sehingga dicampur-campur semua. Orang akhirnya bisa menyimpulkan sendiri. Dan di dalam konsep 3.0 New Way Marketing, we are converting dari promotion menjadi yang namanya diadasi conversation. Kalau brand menjadi karakter, promotion menjadi conversation. We believe that conversation is more effective than
dan promotion. Orang bisa menolak kalau dipromote sesuatu, tapi conversation tidak ada, orang tidak suka diajak ngobrol gitu. Karena ngobrol itu tidak maksa gitu. Orang bisa tidak setuju, orang bisa apa. Baik, konsepnya menarik sekali Pak. Nanti kita dalam segmen berikutnya kita akan membicarakan how will we translate it into our action Pak ya. Jadi dalam actionnya bagaimana ini menerjemahkan prinsip tersebut ya. Karena kalau kita tahu prinsip yang sebelumnya terjemahannya advertising, ya. Kemudian terjemahan prinsip 3.0 ini seperti apa nantinya. Dan kita harus simpan untuk segmen berikutnya Pak. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.